Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini ada satu acara yang menarik, yaitu tentang membahas atau kerangka dalam pembuatan ayat-ayat cinta yang kedua. Sebelumnya nanti diceritakan tentang ayat-ayat cinta yang pertama langsung oleh seorang penulisnya, yaitu Habibur Rahman Al-Khsaraji atau biasa dikenal dengan Kang Habib. Insya Allah ini suatu tema yang menarik. Kenapa? Karena kita dari Muktamar IMSA, panitia Muktamar IMSA mengundang langsung beliau untuk datang ke Amerika ini dari Indonesia, sehingga nanti mungkin ada kenapa dan bagaimana dari latar-latar beliau akan menceritakan latar belakang ayat-ayat cinta pertama dan ayat cinta kedua. Semoga jangan lupa bagi peserta yang ada di Muktamar ini untuk mendengarkan dan menyimak dan tanya jawab apa-apa yang menarik dari ayat-ayat cinta dua. Jangan lupa saksikan ayat-ayat cinta dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Krisna Yuda Montana. Bikin tulisan dan selesai, ibu sudah menang karena sudah bikin sebuah karya. Adapun nanti menang, itu menang yang kedua. Nanti diterbitkan, itu menang yang ketiga. Booming, itu menang berikutnya. Difilmkan, menang berikutnya. Menulis itu selalu menang. Ya. Lah, saat begitu, jadi lomba saat itu lomba dari tingkat yang paling kecil. Mas, misalnya antar kelas kan ada kan namanya, kalau itu kelas meeting ya, kalau zaman Sekolah Mas dulu malah kelas meeting kan ya. Kalau misalnya semester liburan kan ada lomba pingpong macam-macam aja, ada lomba nulis antar kelas. Saya ikut, ya kalah biasa, nggak masalah kalah, tapi selesai tulisan menang. Lomba juga karya ilmiah remaja, alhamdulillah sih pernah yang menang dalam arti menang sesungguhnya, tingkat remaja se-Jawa Tengah. Kemudian saya ke Kairo. Di Kairo saya nulis puisi. Kemudian saya mulai menulis secara profesional itu ketika saya masih belajar di Kairo. Yang saya maksud profesional itu adalah sudah ada deadline, sudah ada MOU dengan penerbit, kapan harus selesai tulisan itu, sudah ada insentif yang jelas. Artinya sudah kita bisa bayangkan, nggak, tulisan saya sekian akan dapat insentif sekian. Saat itu adalah saya menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, buku-buku bahasa Arab, kitab-kitab bahasa Arab, baik yang modern ataupun yang klasik. Ya kan? Lah, kalau nanti ibu-ibu baca ayat cinta yang pertama, Fahri menerjemah sampai dia muntah-muntah itu, yang temennya lain-lain pada rehlah kemana-mana, dia harus di kamar terjemah sampai malam nggak tidur terjemah dan sebagainya, sampai dia itu, jujur Bu, saya hanya menceritakan diri saya sendiri di bagian itu loh Bu, bukan yang lain loh. Nanti jangan dikira terus semuanya, bagian itu saja, itu saya menceritakan diri saya. Tapi kalau di bagian Fahri bertemu Aisyah, ya kan, apalagi pas Fahri di rumahnya Syekh Utsman, Aisyah buka cadar pelan-pelan, terus dia merasa seperti ketetesan embun dari langit ke ubun-ubunnya, mak, jereng. Begitu, itu bukan saya Bu, Itu saya. Itu bukan saya. Kenapa? Saya punya pengalaman yang lebih dahsyat. Begitu sudah selesai operasi, saya mau mengajar lagi, ayah dan ibu saya tidak mengizinkan karena masih pakai krep. Pulang ke Semarang, nanti kalau udah bisa jalan silahkan ngajar lagi. Akhirnya saya ikutin orang tua pulang ke Semarang, Pak. Semarang, alhamdulillah buku-buku yang saya bawa dari Kairo pakai kontainer udah sampai, sehingga saya ditemani hari-hari oleh buku-buku saya dari Kairo, kitab-kitab dan sebagainya. Di rumah kalau pas siang-siang begitu, saya hanya sama ibu saya, ayah saya kerja, adik-adik saya pada kuliah, semua saya sendirian di rumah sama ibu aja. Jadi kerjaannya kamar, ya kan, terus kemudian ruang tamu buku-buku saya, nanti di dapur ada ibu ngobrol sama itu dan sebagainya. Lama-lama saya rindu sama Kairo, teringat dulu waktu di Kairo,
aktif di sana di sini, kayak ibu-ibu, bapak-bapak lah pengajian sana masih kalau dulu mahasiswa juga aktif sana sini, di KBRI juga khotbah di KBRI dan sebagainya. Teringat, ya Allah rindu sekali. Sekarang kok saya seperti nggak ada gunanya dalam, kadang-kadang kan orang begitu kan, seperti nggak ada gunanya, jalan aja susah. Tapi saya melawan diri saya. Seolah diri saya berkata, kamu harus tunjukkan pada dunia bahwa kamu masih bisa berbuat sesuatu. Ayo. Akhirnya saya mau nulis cerpen. Awalnya mau bikin cerpen, cerita pendek. Saya mau bikin cerpen, saya mau kirim ke koran atau ke majalah. Paling tidak kalau nanti saya dikirimi koran sama majalah yang ada, saya bisa mengatakan saya masih bisa berbuat sesuatu. Akhirnya saya tulis, Pak, judul pertama kali Suatu Hari di Kairo. Saya hapus, Musim Panas di Kairo. Oke, ini kayak cocok nih untuk judul cerpen. Saya tulis, Pak, Musim Panas di Kairo judulnya. Set, terus mulai. Udah deh, tokonya Fahri. Langsung saya bayangkan Kairo yang musim panas itu. Set. Tidak terasa sampai hampir 20 halaman. Karena udah langsung masuk Kairo, kerinduan pada Kairo itu. Ada gadis namanya Maria, titip gini gitu kan. Sambil bayangkan dulu tetangga Kairo. Sudah, terus kemudian itu saya yang bayangkan karena saya pernah tinggal di selatan Kairo, di kota Helwan, itu jauh 40 kilo dari Kairo. Saya yang membayangkan mudah, Bu, tempat tinggal saya sendiri itu. Jadi ketika saya tulis Ada Cinta itu, tempat tinggal Fahri itulah tempat yang kamarnya Fahri itulah kamar saya. Tinggal bayangkan aja jendelanya, tinggal jendela atas saya itu jendelanya Maria gitu aja kan. Iya, nggak usah susah-susah, kenapa susah? Kalau teman saya yang serumah, mungkin biasa, ya kan? Tapi Anda kan nggak tahu kan apartemen saya kayak apa. Anda kan akhirnya punya imajinasi. Bahkan seandainya saya bisa melukis imajinasi saya, ini loh kamarnya Fahri, Anda mungkin akan protes sama saya. Enggak begitu kan? Yang saya imajinasikan, imajinasi Anda berbeda dengan imajinasi saya. Itulah indahnya tulisan. Ketika saya bisa menggambar wajah Fahri itu begini. Saya beritahu kepada ibu-ibu, ini loh Bu Fahri. Ibu akan protes, enggak Kang, kurang handsome. Enggak begitu bayangan saya Fahri. Itu indahnya. Terus mulai saya tulis sampai 20 halaman. Saya kaget. Ini bukan cerpen. Baru pengantar kok udah 20 halaman dan belum ada konfliknya. Iya. Alhamdulillah kan cerpen-cerpen saya sudah juga dimuat di beberapa media. Ini bukan cerpen ini. Kok 20 halaman. Langsung. Kayaknya ini novel nih, harus bikin novel. Hari itu juga, Bu, bismillah saya akan bikin novel. Udah niat bikin novel. Jadi itu cerpen tadi itu saya mau bikin novel. Langsung kamar saya siapkan menjadi kamar yang mirip di Kairo. Peta Kairo saya tempel di depan. Set. Ini saya ceritakan ini mungkin ada yang bisa diambil dari sini. Ini namanya proses kreatif. Yang ini yang mahal sesungguhnya dari penulis manapun itu selalu yang mahal adalah proses kreatifnya. Saya kalau misalnya ketemu sama Pak Ahmad Tohari itu yang pengen saya dengar itu proses kreatifnya. Bahkan kalau dalam disiplin creative writing untuk program master, program PhD itu ada juga bidang yang membahas tentang creative writing, bisa jadi tesis atau bisa jadi disertasi, ya kan? Proses kreatif seseorang, ya kan? Saya berjumpa dengan seorang sastrawan di Malaysia, dia menggali proses kreatif sastrawan negara Asomat dari Malaysia, sama Said ya, ya, itu digali proses kreatifnya. Jadi juga sebuah tesis atau penelitian yang ilmiah. Ada beberapa teori-teori yang bisa digunakan untuk menggali itu. Ini saya ceritakan. Saya setting kamar saya seolah-olah kamar di Kairo.
saya siapkan kaset-kaset yang dulu biasa saya gunakan ketika di Kairo. Lagu-lagu yang di Kairo, khas lagu-lagu Mesir. Amru Diab, Ummu Kulsum, Majidah Rumi, kemudian murotal juga, terus kemudian Atfal Filistin. Itu yang saya siapkan. Itu yang kadang-kadang lirih. Apa itu saya setel. Jadi di kamar itu suasana udah Kairo. Keluar kamar Semarang. Iya, kalau kamar udah langsung ketemu sama ini, nanti di kejauhan sana lagu dangdut, ya kan? Tetangga kan ada yang dangdut, udah nanti keroncongan waljinah kan gitu kan. Sudah khas. Tapi begitu masuk kamar Kairo, karena mau nulis novel. Kemudian yang pertama saya lakukan adalah membuat alur cerita. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu nanti sama dengan teori sastrawan-sastrawan besar dunia. Alur cerita, saya harus punya cerita dulu, atau peta cerita. Kalau dulu kita belajar di sekolah dasar, ibu guru mengajarkan kerangka karangan. Saya bikin dulu. Sudah ketemu dua tokohnya, ada Fahri, ada Maria. Berarti perlu teman-temannya Fahri, teman-temannya gini. Ya kan? Ketika bikin alur cerita, di saat yang sama kita mulai membuat karakter tokoh-tokohnya. Satu persatu muncul kan tokoh kita. Set. Ketemu Maria. Maria seperti apa? Kita definisikan. Saya definisikan itu. Maria adalah gadis Mesir Kristen Koptik begini. Dia sangat suka pada surat Maryam dan bla 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 bla. Nggak perlu panjang-panjang, tapi ini perlu kita tulis untuk apa? Supaya nanti sepanjang menulis cerita karakternya itu konsisten. Fahri begini, temannya Fahri begini, ya kan? Akhirnya muncul tokoh Aisyah begini, terus kita bikin alurnya. Singkat aja, bab 1 begini, bab 2 begini, bab 3 begini, bab 4 begini, bab 5 begini. Fahri di penjara, terus. Nanti endingnya adalah Maria wafat mengucapkan kalimat syahadat. Maria. Nah, sudah dapat alurnya ini Mas. Alurnya kalau saya print tempel. Nah, enggak juga nggak apa-apa. Saya mau ini, terus kemudian tokohnya juga saya tempel di situ. Sudah kan, kita udah punya alur cerita kan. Mulailah menulis. Tidak terasa Bu. Seingat saya kira-kira sebenarnya kalau jujur gitu, ayat cinta 1 itu saya tulis kira-kira dalam waktu cuma 10 hari. Nggak terasa hampir 24 jam saya menulis. Kadang-kadang saya menangis sendiri. Saya masih ingat nanti begitu cerita udah berhasil, alhamdulillah booming. Itu nanti baru adik saya cerita ke saya, Kang, sampean tahu nggak? Dulu itu waktu sampean nulis ayat-ayat cinta di kamar, yang kadang-kadang sampean nangis sendiri, kadang-kadang jam 2 nggak tidur gitu. Itu Umi, kalau kami manggil ibu itu Umi itu sempat khawatir. Iya, itu ngomong ke saya Kang, adik saya kan mahasiswa, ngomong ke saya, jangan-jangan masmu itu gini. Iya misalnya gitu. Nah itu kok nangis sendiri di kamar kadang-kadang. Terus kadang-kadang kan untuk relax itu kan, saya kan relax lagu-lagu Mesir yang santai-santai, relax kan sana ya, namanya relax kan di kamar. Habis kita pengen relax, lagunya Abu Diab kan saya ikut nyanyi juga kan. Itu kata ibu saya dengerin, tuh anak saya kok sakit di kamar nggak kemana-mana, kok kadang nangis sendiri, kadang lagu-lagu sendiri. Itu ibu saya ngomong ke adik saya, masmu kok Jojo gini. Ya kan, adik saya kan ngerti, biarkan kita tunggu aja hasilnya kayak apa. Sebab adik saya tahu, saya beberapa cerpen dan dimuat di ini. Saya juga ikut puisi di Malaysia. Mungkin kan Nabi ini sedang nulis sesuatu, biarin aja, biar diungkapkan
kekesalannya atau apa yang ditulisan semuanya biarin aja. Yang penting kalau pas keluar kan nggak gini toh, bisa gitu. Ya enggak sih kalau makan biasa, tapi kalau di kamar itu loh. Nah, itu saya tuh sempat khawatir. Tapi alhamdulillah selesai. Cuma kan kalau langsung bilang ke teman-teman misalnya pas diwawancari bilang 10 hari itu kan kayaknya kan gimana. Tapi sekitar itu. Karena begitu lezatnya menulis. Itu begitu saya sudah masuk di Fahri dan saya itu nggak pengen berhenti. Asik gitu. Wah, nangis sendiri sambil nangis sambil nulis. Bikin suratnya Nora itu sambil nangis. Ya kan? Nanti pas bikin adegan Fahri ketemu sama Aisyah itu merinding sendiri. Ya kan? Mau bikin adegan Maryam meninggal, sebelum bikin saya nangis duluan, Bu. Iya kan udah tahu adegannya tuh nangis dulu saya. Ya Allah. Iri saya sama Maria. Karena husnul khotimah kan? Iri saya, wah enak sekali Maria. Kalau Nabi menggambarkan Yusuf digoda oleh permaisuri itu, bagaimana konflik batinnya? Di dalam Al-Quran dijelaskan, Pak. Jadi jangan saya, Pak, kita belajar Al-Quran aja. Al-Quran udah di Al-Quran menjelaskan konfliknya Yusuf itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Walaqad hammat bi, saat itu sungguh qad laqad dua takkid, sungguh laqad hammat bi, perempuan itu sangat menginginkan Yusuf. Di dalam terminologi cinta dalam bahasa itu ada hub, ada ham, ada ishq, ada wud, ada rahmah. Jadi ini berbeda halus sekali. Kalau yang umum hub, kalau ham itu orang yang sudah jatuh cinta dibakar oleh birahi. Tuhan. Jadi itu benar-benar birahi. Yang bisa memadamkan apa? Kalau seseorang itu sudah melampiaskan birahinya, barulah padam itu. Tuham. Ini kalimatnya walaqad hammat bihi, perempuan itu sudah sangat menginginkan Yusuf. Sudah ditutup pintu-pintu, jendela semuanya, tinggallah dua orang itu, Yusuf yang sangat tampan. Perempuan itu sangat menginginkan Yusuf. Dibakar oleh birahi. Dan tidak hanya perempuan itu, wahamma biha, Yusuf juga sangat menginginkan. Kalau seandainya dia tidak melihat tanda dari Allah. Yusuf diselamatkan oleh Allah dengan takwanya kepada Allah. Kalau Yusuf nggak punya takwa, dia akan punya keinginan yang sama. Dia juga akan dibakar birahi yang sama. Ini tafsir menurut ahli mufassir yang paling banyak. Sebagian mufassir mengatakan Yusuf itu juga sangat menginginkan, udah menginginkan, tapi Allah tolong kemudian takwa kepada Allah. Konfliknya udah seperti itu, Pak. Penggambaran jadi sangat halus sekali. Saya kalau menggambarkan juga belajar dari Al-Quran dengan bahasa yang santun, tapi orang sudah paham. Maka seperti French kiss tidak perlu saya jelaskan, iya kan? Saya nggak perlu jelasin detail French itu begini. Misalnya bibirnya begini, nggak perlu. Orang sudah ham itu orang nggak bahasa juga. Ham itu orang Arab ngerti. Kalau hammat itu ya orang ingin birahi, nggak perlu jelaskan birahinya begini enggak. Al-Quran begitu. Dalam konteks seperti ini, kalau dalam Al-Quran ketika bahasa-bahasa bisa diminimalisir, orang udah paham karena terkait sama ini ya kesantunan, itu cukup. Lah kadang-kadang sastrawan kontemporer karena ikut budaya barat, ya kan, dia dieksplor, buka bajunya aja dieksplor dan lain sebagainya. Ini yang dikritik keras oleh Pak Taufik Ismail. Maka dengan munculnya sastra-sastra yang porno yang terlalu berlebihan mengeksplor itu yang sesungguhnya dengan bahasa yang ini sudah apa itu paham. Oke. Sudah Bu ya, kalau ada lagi ahlan wa sahlan. Oke. Gimana? Tadi Bapak ada yang bercanda kan?
Silakan bertanya Pak, biar Ustaz minum dulu sebentar. Ayat-ayat cinta judulnya. Tadinya saya kira itu ilhamnya dari ayat-ayat setan. Enggak, karena sebelum ayat-ayat cinta ini lahir, itu sudah ramai dibicarakan di kalangan, saya kira di seluruh dunia. Buku namanya Ayat-ayat Setan, Salman Rushdie. Kemudian dalam pikiran saya, Kang Abi ini mengikuti itu juga. Ini kok ayat-ayat setan, lebih baik kita tunjukkan cinta dalam Islam, lalu menulis ayat-ayat cinta. Itu satu komentar, Pak. Yang kedua, saya sering berpikir, sudah saya kemukakan juga pada Kang Abi, menulis novel atau fiksi itu kadang-kadang bertindak sebagai Tuhan. Kekuasaannya sebesar Tuhan. Dia bisa membuat orang mati, bisa membuat orang mati hidup lagi, bisa apa saja. Apakah hal semacam itu tidak pernah mengusik hati Kang Abi? Wah, saya ini bermain-main dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini Pak, ketika Kang Abi tadi menceritakan mengenai riwayat hidupnya, saya mikir itu kok seperti riwayat hidup saya. Hanya Kang Abi sudah melahirkan karya-karya besar, saya belum. Saya juga sudah mulai menulis sejak SMP, aktif di majalah Dinding, mengelola majalah SMA. Ketika selesai jadi mahasiswa, saya terjun ke dalam dunia wartawan. Saya dikirim ke Eropa, kemana-mana. Pada waktu SMA saya dikirim ke Amerika. Saya tulis pengalaman saya dimuat di majalah-majalah di Indonesia. Kemudian setelah pensiun ini, saya ingin nulis novel juga, tapi kok nggak pernah selesai. Ini barangkali Pak Kang Abi bisa memberikan bagaimana caranya supaya rencana-rencana seperti yang saya miliki ini bisa sampai selesai. Memang benar tadi, kalau kita sudah menyelesaikan satu rencana penulisan, kalau sudah selesai itu sudah lega, gitu. Sudah merasa menang. Dan judul novelnya juga sudah saya temukan, Pak, yaitu Kelinting di Atas Jendela. Saya kira romantis itu ya. Apa ini Pak? Ulang lagi, apa judulnya? Bagaimana? Apa judul tadi? Kelinting di Atas Jendela. Jadi ada kelinting di atas jendela, yang kalau kena angin itu ting 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 ting. Itu karena ting ya Pak. apa? Ayo ting ting. Ini wind chimes kalau di sini bilang. Dan ini karena ini menimbulkan inspirasi bagi saya, karena ini yang memberikan dulu bekas pacar saya ini. Sekarang jadi tidak apa Pak? Jadi ibu Ya, ya? sekarang bukan bekas, Jadi istri. jadi ini sudah memberikan inspirasi, hanya kurang endingnya saja ini sebenarnya. Jadi bagaimana saya bisa mengurung diri seperti Kang Abi tadi, meskipun dikatakan agak begini ya biar bagaimana gitu. Ya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini sebelum iya, yang pertama Bapak sudah seperti pengalaman Kang Abi, beliau sudah menulis dari remaja Pak ya,
sudah menjadi wartawan. Nah, kemudian yang terakhir yang kedua ini adalah beliau sudah menulis lagi, semua tinggal endingnya. Kira-kira gimana untuk menyelesaikannya? Kalau mungkin kalau saya ingat saya sekolah dulu, selesai nggak selesai kumpulkan tuh, Pak. jadi. Tapi mungkin kalau saya kata mungkin nggak Bapak setali cerita. Baik, yang disampaikan Pak Nur itu juga saya tidak mengingkari ada benarnya, dalam artian begitu tadi saya tadabbur, kemudian muncul judul ayat-ayat cinta, dan saya belum tahu ini mau untuk apa ayat cinta, judul ayat-ayat cinta. Memang sempat terbersit, oh iya sama Rudi ada ayat-ayat setan. Maka saya minta kepada Allah, ini judul ini akan dahsyat, ayat-ayat cinta. Minta kepada Allah, ya Allah jangan engkau ilhamkan judul ini kepada penulis yang lain sebelum aku menuliskannya. Dulu belum tahu Pak, ini mau jadi novel atau jadi apa, meskipun juga sempat terbersit ini akan untuk sebuah cerita akan bagus sekali, ya kan. Tetapi proses alamnya seperti itu, tidak secara face to face berhadapan dengan ada setan, itu enggak. Memang meskipun juga sempat terbersit bahwa ini akan jadi judul yang mungkin bisa untuk, terutama di Indonesia gitu ya, bisa untuk di Indonesia memang sempat terkenal, tapi kan orang Indonesia nggak tahu setan seperti apa. Yang pernah dengar ini bisa lebih dahsyat menurut saya daripada ayat-ayat setan. Itu ya sangat bid'ah banget lah gitu kan, apalagi kalau untuk dakwah ini bid'ah kan begitu kan. Ini sempat saya diskusikan juga dengan meskipun dengan sangat singkat ya, saya tanyakan kepada Kiai Haji almarhum Haji Sahal Mahfud, dulu ketua MUI, kalau saya mau bikin sebuah seperti cerpen itu bagaimana sebenarnya. Nah, beliau menjawab sebenarnya kan itu semuanya hanya perumpamaan. Cuma ini perumpamaan dibikin panjang. Ya, semua itu ibrah perumpamaan. Sama ketika orang bikin fabel, kancil ngomong sama apa, ini juga sangar Pak, bisa membuat binatang bisa berbicara penulisnya kan, karena begitu nanti kan fabel sebagainya. Ini semuanya perumpamaan, masal. Enggak kemudian akan secara ini menyamai Tuhan kan, enggak, maksudnya dalam tanda petik terus kemudian hidup benar kan, enggak. Ini perumpamaan. Sama kalau kita misalnya melukiskan cerita orang, bukan berarti kita menjadi Tuhan yang kedua, yang enggak. Kan hanya sama kan. Yang satu hanya menggambarkan, misalnya nih ada orang yang sangat spesial, misalnya saya menggambarkan biografi Soekarno mulai dari lahir sampai meninggal dengan segala ininya, bukan berarti saya menjadi seolah Tuhan kedua ini melahirkan dan seterusnya kan, enggak. Bedanya kalau ini cerita nyata, ini adalah fiksi. Jadi masuknya adalah dari sisi perumpamaan, ya kan? Meskipun perumpamaan itu seringkali penulis meskipun itu karya fiksi itu selalu ada data-datanya. Maka nanti dalam kajian sastra, dan saya yakin juga Pak Nur sudah mengkajinya, juga kajian jurnalistik, perbedaan antara fakta sama fiksi itu sekarang itu sangat tipis. Fakta sama fiksi sangat tipis. Terlebih ketika ilmu jurnalistik sudah masuk, ada jurnalistik sastrawi. Kalau dulu sekali jurnalistik itu sangat kaku, jadi cuma data dan fakta gitu aja. Tapi belakangan ini sudah masuk sastra, masuk ke jurnalistik. Ketika menggambarkan misalnya pesawat Malaysia yang ditembak di Ukraina itu misalnya, wartawan itu mulai dari menggambarkan suasana pagi hari, kabut sedang begini misalnya kan, puing-puing itu begini. Itu masuk imajinasi sang wartawan di situ. Kamu menggambarkan kabut, udah kayak sastra, ya kan? Ketika masuk imajinasi sang wartawan, mengajak pembaca untuk berimajinasi adanya puing-puing yang ada berserakan di tanah itu, kan begitu. Ini sudah masuk unsur fiksi sebenarnya, karena enggak, meskipun dia
apa itu menuliskannya tujuannya, tapi kan yang bagian itu nggak fakta persis, nggak fakta persis. Sama juga ketika ini kan nanti laporan wartawan nih, masuk unsur sebagian fiksi, baru nanti masuk ke situ kejadiannya begini, nanti baru masuk komentar tokoh-tokoh kepala negara bantah-bantahan antara pihak yang mengatakan ini ditembak dan sebagainya lah, gitu kan. Itu fakta-faktanya. Sekarang gantian, yang nulis novel juga sama. Sebagian memang fiksi, tapi sebagian itu adalah pantulan dari fakta. Pantulan dari fakta, ada faktanya memantul aja. Jadilah sinar yang contoh tadi saya ceritakan. Di ayat-ayat cinta yang pertama, ketika saya menggambarkan Fahri menerjemah dan sebagainya, itu hanya pantulan saya, itu ada faktanya. Saya pernah ngalamin itu. Ketika Fahri naik metro yang panas sekali berdesak-desakan, saya pernah ngalamin itu. Maka sebagian ada fakta. Ketika misalnya seorang sastrawan yang bernama Taufik Ismail menulis puisi, ya kan, yang jadikan satu buku Tirani dan Benteng, itu secara disiplin apa itu penulisan masuknya fiksi. Puisi itu fiksi, tapi itu pantulan. Taufik Ismail ikut demo tahun 66 dan sebagainya, dia lihat seperti apa kondisi, ditulis di situ. Jadi puisi itu penuh dengan fakta. Maka Ignas Gaden mengatakan batas antara fakta dan fiksi sangat tipis. Dan di sastra sendiri, di dalam penulisan ilmu sastra sendiri, meskipun bahwa sastra itu boleh fiksi, ibu-ibu boleh menulis. Misalnya Amerika tahun 2200 kelak, ternyata Islam sudah ada di mana-mana. Bukan ada Pak, di mana-mana udah Islam. Presidennya Muslim, boleh. Itu namanya future fiction future, fiksi yang ke depan sekali. Kan udah banyak juga di film-film kan itu kan, film-film nanti. Misalnya kalau kita lihat film-film Hollywood itu kan menggambarkan nanti dunia tahun berapa, kira-kira, kan gitu kan, kira-kira. Terus berikutnya yang ketiga. Jadi Pak Nur hanya perlu kalau saya sebut itu kejam pada diri sendiri. Ya, perlu kejam sedikit sama diri sendiri kalau pengen selesai karyanya. Nanti kalau perlu minta bantuan ibu supaya agak kejam. Nah itu Pak, Bu agak kejam dikit Bu, kejamin aja Bu. Pak nulis dulu Pak. Nah, gitu kan. Saya kadang-kadang minta bantuan istri Pak. Saya sekarang sudah punya anak yang kesibukan nggak seperti dulu. Ketika saya masih aja yang pertama saya katakan kira-kira 10 hari itu saya belum nikah, belum ada apa-apa, belum ada yang ganggu. 24 jam saya bisa bersama dengan tokoh-tokoh yang saya tulis di situ. Bisa dengan Fahri 24 jam bisa. Ya kan? Mungkin tidur cuma menjelang subuh. Kan? Setengah jam tidur, subuh sudah langsung bangun tuh udah langsung semangat lagi karena bersama dengan tokoh-tokoh itu. Kalau sekarang Pak, ayat cinta yang kedua nanti ini itu saya tulis 2 tahun, risetnya setahun karena sambil terbang-terbang semuanya. Kadang-kadang memang istri saya tahu sedang apa yang diselesaikan, tahu. Kadang-kadang kalau dikasih di rumah itu agak nyari dikit itu nulis. Sebentar Pak, tapi tokoh-tokohnya itu itu kan orang betul-betul ada yang ayat-ayat cinta dan sebagainya. Iya. Waktu Kang Abi memasukkan dalam novel itu, orang-orang itu tidak marah sama Kang Abi. Saya kok digambarkan begini, betul ini saya dulu tidak begitu. Jadi Pak, beberapa tokoh-tokoh di ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih itu memang ada tokoh-tokoh lekatan. Tokoh-tokoh itu saya bayangkan dia itu jadi ininya. Misalnya yang jadi Azam itu saya bayangkan adalah teman saya yang ini Azam nih. Nggak protes. Tapi kan namanya bukan nama dia Pak. Bukan nama dia, ya kan? Dia tahu, aku tuh ini kata dia. Pokoknya semua teman saya yang jualan tempe di Kairo kalau ketemu saya, Azam aku tuh. Lah untuk menyenangkan dia saya bilang, iya, itu kamu, tapi kamu jangan minta royalti.
Harus minta izin dulu. Gimana? Harus minta Minta izin. izin dulu kepada Promotion. karakternya. Karena itu suatu etika kan. Harus minta izin itu kalau persis. Namanya sama. Kalau namanya sama, ceritanya persis, misalnya dia nikah sama ini dengan, misalnya ya, dia nikah dengan orang Malang, misalnya cara menikahnya begini, kalau persis minta izin. Ini kan enggak, Bu. Kita hanya mengambil sebagian cara dia saja. Kemudian tidak hanya dia yang jual tempe di Kairo, itu puluhan mahasiswa. Jadi semua yang jual tempe itu merasa adalah dia. Sama kalau misalnya saya sekarang ini bikin cerita tentang tukang bakso. Mungkin tetangga saya yang tukang bakso akan merasa itu adalah dia. Jadi kalau persis yang ceritakan namanya juga dia, harus minta izin. Kalau tidak masalah. Ayo kan itu hanya inspirasi aja, Bu. Menjadi inspirasi untuk jadi tokoh legatan saja. Karena ini masalah minta izin, Kang Abi kan menggunakan beberapa merek ya, seperti Fortuner, kemudian di Ayat Cinta juga ada Bentley seperti itu ya, merek mobil atau merek komputer. Nah itu etikanya gimana, terus apakah itu juga ada proses izin dan lain-lain? Karena itu menyebut merek langsung, merek dagang. Lalu itu malah dia senang dipromosikan, malah dia senang, kecuali kalau merek yang buruk kan itu. Oh, itu boleh, maksud saya penerbit pun bersedia seperti itu atau? Iya, penerbit nggak masalah. Promosi. Penerbit nggak masalah. Iya, harusnya banyak. Iya, seharusnya dia, kayak misalnya saya bikin Ayat Cinta nih ya, saya nyebut nama kota, Kairo, Alexandria. Saya harus minta izin siapa ke Kairo, Alexandria? Mesti saya minta izin siapa? Misalnya, malah saya dibilangin sama teman-teman wartawan, seharusnya Kang Abi itu minta uang sama apa itu Departemen Staf Mesir kan gitu kan? Budaya. Dan di Indonesia Mas, saya sering misalnya saya ngisi, misalnya kayak kemarin di di Lombok, kemudian sebelumnya saya di Padang Panjang. Di Padang Panjang saya pernah ditawarin oleh Pak Wali Kota Padang Panjang, Kang Abi kalau mau silahkan nulis, saya sediakan fasilitas sini setengah tahun boleh, tapi nulisnya tentang Padang Panjang. Ya tentu nulis Padang Panjang, Bu, ya saya akan nulis tentang rendang macam-macam itu. Terus saya mau izin siapa? Kalau semuanya harus sini, ada izin siapa? Oke. Kelihatannya penulis itu agak kontradiksi dengan seseorang yang kita itu kan harus mengingat Allah, harus beramal, baca Quran, selalu berzikir. Itu misalnya El Jaber, Ustaz El Jaber Madinah itu ya misalnya gitu kan. Itu kan dianjurkan kita setiap hari ini sebagai seorang hamba Allah itu kita sepertinya sebagai seorang penulis itu sepertinya kontradiksi dengan seorang hamba Allah yang hakiki. Karena dalam menulis itu kita selalu memikirkan, memang walaupun kita itu mengingat Allah, tapi kita selalu memikirkan jalan story kita. Sedangkan di lain pihak, seorang hamba Allah yang hakiki itu selalu mengingat Allah, baca Al-Quran, zikir, salat tahajud, salat duha, dan segalanya. Jadi sepertinya itu saling agak gimana gitu. Oh, itu bisa. Semestinya kan mesti ngantawat terus kan. Anda masih pakai GPS, ini ke sana ya. Pas ke sana itu gak ingat Allah berarti. Tapi hilang inspirasinya kadang-kadang. Gimana? Kalau seorang penulis harus tekun 24. Enggak masalah gini, itu kan tapi proses. Hilang inspirasinya kalau kita ke hal yang lain. Iya, masa saya paham. Itu hanya proses saja. Jadi sama saya gambarkan gini loh. Kita pun diminta untuk mengingat Allah sepanjang jalan. Kita misalnya dari mana? Dari Washington kalau ke sini, misalnya Ibu dari Washington ke sini ya. Sebenarnya kan kita juga minta untuk ingat Allah dari Washington sampai ke Baltimore. Tapi Ibu pakai GPS. Ketika lihat GPS itu kan nanti Ibu konsentrasi pada GPS. Berarti pas konsentrasi pada GPS itu nggak ingat Allah. Bukan begitu, Bu. Kita niat sejak awal itu untuk ibadah. Selama niat untuk ibadah, misalnya apapun profesi Ibu mau bikin bakwan nih Bu, masak kan, bikin rendang, ya kan? Beberapa menit, beberapa detik ketika Ibu bikin rendang itu konsentrasi mesti pada rendang yang Ibu bikin,
bumbunya apa yang mesti ada kembali ke sana. Bukan berarti kalau pas bikin rendang itu berarti kita nggak ingat Allah atau ingat rendang. Tapi kan niatnya bener Bu, niatnya saja awal Bismillahirrahmanirrahim, saya mau masak ini untuk ibadah, untuk masak untuk suami, biar suami itu nggak lapar, biar nggak lapar nanti bisa ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Sama menulis juga gitu Bu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya nulis puisi ini untuk mengingatkan umat. Ya tentu pas bikin puisinya itu kita konsentrasi pada puisinya. Sama ketika ibu pas bikin rendang konsentrasi pada bikin rendangnya, gitu Bu. Iya Bu, sama Bu. Suatu ketika saya pas nulis itu, suatu ketika tokohnya harus istighfar, saya istighfar juga Bu. Astagfirullahaladzim. Itu juga. Baik. Terima kasih. Ya, baik Ustaz ya. Alhamdulillah ini nggak bakalan selesai sampai muktamar. Ayat cinta 2 belum kita bahas. Jadi makanya dibahasnya siapa yang mau beli. Ya, ini kebetulan langsung Kang Abik bawa dari Indonesia, langsung plus tanda tangan beliau. Berapa kamu ininya? 150 ya? Ya 150. Silakan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau, sekarang tinggal berapa lagi buku yang ada? Enggak sih, ini enggak saya bawa, yang bawa panitia. Jadi panitia. tadi malam sudah terjual. Saya cuma bawa ke IMSA ini, muktamar ini cuma 17 ayat cinta 2. Tadi malam lelang itu sudah terjual 11. Tinggal 6 saja. 150 US itu untuk muktamar. Jadi ibu sama saja, kalau ibu bapak dan beli itu adalah infak, nilainya infak untuk muktamar. Semoga siapa yang berinfak itu dilipat gandakan 700 kali. Amin. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, kami tahu bahwa Bapak Ibu masih mau mendengarkan Kang Abik. Untuk itu session berikutnya masih dengan Kang Abik, tapi tempatnya di atas, yaitu memutar salah satu film Kang Abik ketika malaikat turun. Nah, nanti sebelum kita putarkan filmnya, silakan Kang Abik juga bercerita tentang film tersebut. Dari saya pengumumannya itu aja, silakan. Insya Allah ya. Pasti penasaran kan, masih kan? Sama, saya juga penasaran juga. Tapi apalah daya, ya tidak apalah daya, waktu juga yang memisahkan kita. Biar cinta nanti yang akan mengatakan cinta ayat cinta kedua ya. Insya Allah saya minta maaf atas tidak kenyamanan karena banyak masih yang mau bertanya, pasti bapak pasti mau bertanya, ibu mau bertanya, anak muda sih mau bertanya. Tapi insya Allah nanti kita berlanjut ada lagi sesinya ya. Insya Allah lanjut. Ya sekali lagi saya pesan mungkin ya silakan untuk berinfak untuk mendapatkan buku yang kami bawa, sisa tinggal 6 atau 7 sekitar itu ya. Nanti boleh menghubungi panitia dan berinfak 150 US ya, bukan 150 dolar, 150 US ya, insyaallah. Oke, itu aja, mari sama-sama ditutup dengan doa atau tutup sama-sama. Ya, mari sama-sama kita tutup doa majelis, dan setelah itu saya minta tolong kesediaan ibu-ibu atau bapak-bapak yang di sini untuk hadir di sini dan nanti insyaallah akan diliput dari TV One ya. Mas TV One sudah ada kan ya? Mas TV One. Insya Allah ya. Langsung aja. Besok aja. Besok udah pulang Pak. Nanti malam. Gimana Pak Mano? Iya, nanti malam. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Mari sama-sama kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator minta maaf atas kenyamanan yang tidak kurang begitu nyaman kalau misalnya tidak salah ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Marilah. Panitia bukunya siapa? Atas. Panitia bukunya siapa? Panitia bukunya siapa? Boleh menghubungi saya. Kalau itu yang mau nonton ketika mereka turun